Ya. Tapi Jadi, si A sama si B kan ada hubungan. Nanti ketahuan dari jejak digital, Pak. Dari jejak GPS juga ketahuan, Pak. Itu hubungannya di situ. Nanti PPATK dan Dinas Intelijen bisa mengurut, Pak. saya kira tidak sesederhana itu. Memang nggak mungkin langsung terang-terangan begitu. Atau memang terang-terangan begitu mengingat Jokowi lemah. Ya. Tetapi juga bisa nggak terang-terangan begitu, money laundry apa segala macam. Dulu waktu saya kerja di bank itu ada satu perusahaan gede banget ya di Belanda yang yang taruh uangnya di ABN Indonesia itu ternyata ada money laundry. Wah, kita langsung cepat sekali waktu itu ya, cepat sekali. Nah, kalau Anda lihat itu ya, bisa jadi ya ada banyak sekali transaksi-transaksi atau banyak perusahaan-perusahaan konglomerasi itu ternyata hanya buat money laundry saja loh, untuk uang-uang kejahatan ini, untuk uang-uang yang mendanai terorisme dan itu banyak perusahaan-perusahaan seperti itu ya yang mendanai terorisme ini. Jadi permainan itu banyak kalau dalam industri keuangan itu untuk mendanai apa begitu ya. Itu banyak, misalnya nih ada bank di Belanda yang ternyata ada satu di ending investasinya mereka adalah untuk pabrik senjata. Contoh begitu ya, karena memang perusahaan-perusahaan itu harus ada endingnya buat apa? Nggak mungkin dia cuma puter-puterin uang doang. Uang itu buat apa? Karena uang yang paling besar bukan dari margin beli jual loh. Ya, enggak. Uang terbesar itu dari margin investasinya dia, bukan dari beli jual. Perusahaan-perusahaan consumer goods itu uangnya itu ditanam di satu untuk forex atau untuk stocks atau untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari cuman margin beli jual itu ya. Nah, itu mengerikan. Ternyata terorisme menjadi satu bisnis yang enak. Ya, itu pernah dibahas juga waktu itu, terorisme itu bisa enak ya. Terorisme itu suatu bisnis ya. Untungnya banyak. Ya, ujung-ujungnya melibatkan industri senjata, melibatkan industri rumah sakit, ya, industri pengobatan apa segala macam, biokimia. Tadi nanti akhirnya beberapa teman kan langsung, teori konspirasi. Nah, kalau saya memilih untuk tidak konspirasi, kalau saya memilih untuk yang nampak sudah jelas, karena begitu konspirasi nanti kita jadi curiga sama orang. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kedekatan Yusuf Kala, dulu pernah saya tampilkan, saya cari videonya lagi lupa ya, TV One atau si Kompas TV ya. Jadi mengapa Yusuf Kala itu waktu itu mengundang Zakir Naik, ya kan waktu itu kan. Nah ternyata tujuannya dia, sayang ini saya nggak ketemu ya, saya berusaha cari dari tadi nggak ketemu nih. Ternyata memang tujuannya untuk ngelengserin Ahok. Tujuannya Zakir Naik didatangkan itu buat ngelengserin Ahok. Karena si Zakir Naik ini fansnya banyak di Indonesia dan dipakai untuk melegitimasi. Makanya Zakir Naik itu ngasih pesan sponsor kan. Waktu itu si Zakir Naik ngasih pesan sponsor. Pesan sponsornya itu adalah seorang muslim itu wajib memilih pemimpin Islam. Dalam khotbahnya itu seperti itu ya. Wah, itu langsung. Jadi padahal si Zakir Naik ini sendiri kan sedang jadi buronan kan, dan Yusuf Kala bukannya nggak tahu. Dan Yusuf Kala tahu bahwa Zakir Naik inilah menyebabkan perpecahan agama-agama di dunia. Jadi tambah ruwet gara-gara dia. Karena dia senang sana, senang sini, senang sana. Di India akhirnya terjadi terjadi konflik Hindu Islam. Ya di India itu jadi makanya mau dibunuh karena bikin konflik di sana, akhirnya bikin radikalisme. Termasuk di Indonesia yang membuat Islam itu makin kebakaran itu karena khotbah-khotbahnya Zakir Naik dan semua apologianya dia yang menyerang kekristenan. Jadi ini yang membuat sebenarnya ya apa sih agenda nasionalnya JK? Ya sudah jelas, karena ingin mendidik untuk amal ibadahnya dia, yaitu mengkhilafahkan Indonesia. Jadi apa hubungannya JK dengan khilafah? Ya banget, jelas dia bandarnya, dia pemain besar. Ya, kalau SBY itu cuma tante girang yang sange. Ya, SBY itu cuma tante girang yang sange, dia cuma sange kekuasaan aja, beli putus. Karena kalau JK dia yang bandarnya. Dia itu ketua Dewan Masjid Indonesia ya. Suatu ketika dia ngomong di Makassar, ini orang Kristen kelewatan. Kalau saya suruh
rubah hari liburnya bukan hari Minggu tapi hari Jumat. Mau apa orang Kristen? Jangan menuntut kebanyakan, dia bilang begitu kan di Makassar waktu itu kan. Nah, saya jawab di bawah ininya dia, YouTube-nya dia ya. Cuma itu dulu lama sekali ya, saya jawabnya itu lama sekali, jadi saya nggak kepikir nge-save apa segala macam. Ya saya jawab, ya kita orang Kristen ya ibadahnya hari Minggu. Emang kenapa? Ya kan? Dengan dirubah saja. Jadi memang ada halangan-halangan. Makanya saat ini Islam Nusantara tadi sedang menggenapi Islam Makiyah tadi. Islam Nusantara adalah Islam yang sedang prihatin di masa Makiyah. Nah, orang-orang yang di luar Islam Nusantara, mereka berusaha masuk ke Madaniyah, mendirikan Indonesia Masyarakat Madani yang diserukan oleh Amin Rais, CS. Gitu ya. Jadi itu hubungannya seperti itu. Nah, si Zakir Naik inilah yang menjadi bandar besarnya. Nggak mungkin kalah, bandar itu nggak mungkin rugi, kecuali ditembak mati. Nggak mungkin rugi. Nah, itulah sebabnya dari kemarin kita menemukan ya, kisi-kisi ya, pemboikotan dari kebijakan pemerintah, dari mulai otonomi daerah, otonomi khusus lah, ya itu yang menyebabkan Indonesia menjadi bukan negara Pancasila. Pemerintah pusatnya berkata Pancasila, tetapi pemerintah daerahnya nggak Pancasila, khilafah. Itu sudah fakta, Anda mau terima mau enggak. Pada kenyataannya, Indonesia itu sudah menjadi syariah. Makanya kiai-kiai Islam Nusantara udah cukup gini aja. Bikin ODA, bikin otonomi daerah, otonomi khusus, dan sebagainya. Dan mereka sudah khilafah. Sudah khilafah Indonesia ini sekarang ini kondisinya. Ya dengan peraturan-peraturannya, lihat semua peraturan. Ya yang belum khilafah berapa, yang mayoritas Kristen tentunya belum khilafah. Tetapi secara pengambilan keputusan nasional itu sudah khilafah. Dan setiap kali pemimpin-pemimpin pemerintah yang berjiwa nasionalis membuat kebijakan di daerah selalu diboikot. Selalu diboikot. Nah, termasuk kemarin Bima Arya yang membuat PNS bersyariah. Itu termasuk yang di Padang kemarin yang mau bikin Sumatera Barat otonomi khusus bersyariah. Itu termasuk yang sudah terjadi di Aceh. Itu termasuk yang sudah terjadi di banyak negara-negara, banyak provinsi-provinsi dan banyak kota-kota dengan peraturan-peraturan syariah itu. Makanya ya sebetulnya isu peredaran alkohol itu 0% dengan perda-perda 0% itu sebenarnya adalah awal daripada syariah, awal dari khilafah dulu ya, zaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya mulai perda alkohol 0% itu kan. Dulu zaman Soeharto nggak ada perda 0%. Ya. 14% dan 5%. Kemudian jadi 0%. Mengapa jadi 0%? Karena itu perda syariah. Nah, itu sebetulnya dengan isu bahwa alkohol merusak, siapa bilang? Nyatanya negara-negara peminum alkohol tinggi yang tidak mengharamkan alkohol jauh lebih maju daripada negara-negara yang minum alkohol, yang mengharamkan alkohol. Kayak Inggris itu jagoan minum bir kan, Jerman itu setiap kali ada saya sampai lupa, ada wine fest itu ya, ada pesta anggur. Mereka itu punya punya anggur yang enak sekali, dikasih ramuan-ramuan itu setiap wine fest itu November, kira-kira bulan November, antara 10 November sampai 10 Desember, 1 bulan mereka pesta anggur itu. Mabuk. Tiap malam tahun baru diizinkan mabuk di jalan, tetapi harus ada yang tidak mabuk. Jadi dalam gerombolan itu 10 orang, satu harus nggak mabuk, nggak boleh semuanya mabuk. Di Inggris juga sama, minum bir itu ada. Tapi Anda lihat, mereka lebih maju dari Indonesia. Ya, itu pikiran tolol, pikiran goblok kalau berkata rusak gara-gara alkohol. Bukan, rusak itu bukan gara-gara alkohol. Seluruh dunia, negara-negara itu rusak gara-gara agama loh, bukan gara-gara alkohol loh. Dulu Amerika ada perang alkohol kan, nggak boleh kan, sampai itu yang terkenal itu siapa, Al Capone itu kan di filmnya Untouchable itu. Akhirnya apa? Waktu perang-perang itu selama 10 tahun, akhirnya dilegalkan alkohol. Setelah dilegalkan, maju Amerika. Nggak ada bunuh-bunuhan lagi. Nah, orang yang sudah kecanduan alkohol, ya dijerat hukum.
Kalau dia merugikan orang lain, kalau dia mau waras, dia mau sembuh, ya dia harus pergi ke rehabilitasi. Dewasa sekali. Jadi beda sekali dengan keinginan para orang-orang Islam yang tolol, bodoh, goblok ini, biar profesor juga pasti tolol kalau Islam pokoknya. Begitu kepengen jadi Islam, dia pengen dirikan khilafah. Kenapa? Jadi tolol. Jadi tolol. Dan akhirnya itu akan merusak Indonesia. Kayak sekarang saya bolak-balik Indonesia, bolak-balik mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Gara-gara apa? Gara-gara agama Islam. Mundur lagi, kita sudah mau maju, mundur lagi. Karena Islam. Oke, lanjut dulu nih. Kalisoy-lisoy, lalu Nabi Batak nih. Silakan Kalisoy. Mana nih Kalisoy-lisoy? Oke, Nabi Batak dulu ya. Panggilan. Oke, Nabi Batak dulu. Oh ya, Kalisoy, silakan. Ya, tadi ini. Pak Paul, Ya. Salam. Shalom. Untuk penanggulangan teroris ini sebenarnya Pak, menurut saya udah harus dirunut dari hilir ke hulu, gitu. Udah rumit gitu. Nah, kalau Rumit. menurut Pak Karena Paul, sel kan? ya kalau menurut Pak Paul, orang-orang berjiwa khilafah ya, khilafah sama dengan yang sama nggak dengan yang berjiwa teroris? Sama lah. Oke, berarti kalau pendukung khilafah sama dengan pendukung teroris dong? Sama. Iya, sama lah. Kan untuk berarti mewujudkan Bapak- khilafah nggak bisa dengan cara lain, hanya dengan kekerasan. Berarti udah terjawab dong Pak, siapa yang harus Udah. dieksekusi ya? Iya. Oke, thank you. Nah, Itu yang saja. saya mau Jokowi itu memperlakukan ya semua orang begitu bilang dukung khilafah masuk penjara. Ya, betul. Pegawai negeri, wali kota harus. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau ada daerah yang mendukung khilafah, berarti pendukung teroris ya? Iya. Pokoknya mendukung syariah Islam, dia mendukung teroris. Jangankan khilafah, syariah Islam. Pendukung syariah Islam itu adalah pendukung teroris. Jadi orang-orang yang mengusulkan syariah Islam harus dipenjarakan, harus di PKI-kan. Kalau nggak bisa sembuh. Percaya saya nggak sembuh. Ya, betul. Oke Pak, thank you. Itu saja Pak. Iya. Ngomongnya kan tidak bisa ditoleransi. Ya, tapi bandarnya dia sendiri, dia yang membiayai tadi FPI ya. Dan mereka tadinya pemboman itu kan anggota FPI kan, dan FPI-nya yang biayai siapa? Dia sendiri. Ya kan? Yang di Makassar itu kan. Nah, kan lucu sekali. Benar-benar apa ya? Nggak ada ketidakkonsistenan. Jargon retorika itu loh. Jargon retorika. Ya, terima ulama Zakir Naik kala tak khawatir. Kemana nih? Kok di share screen-nya mandek ya di sana ya. Oke, ini lanjut nih ya, terima ulama Zakir Naik kala tak khawatir dinilai negatif. Nah, lanjut dulu nih nama Nabi Batak dulu. Shalom Pastor, Ya. ayo buat semuanya. Shalom. Pastor, saya ada kirim data dari disertasi seseorang di tahun 67 apa 69. Cuman saya nggak kirim semuanya karena internet di tempat saya juga lagi jelek ya. Ada beberapa saya foto aja saya kirim ke Pastor. Coba bisa dibuka nggak Pastor? Sebentar, punya saya juga sama nih, tiba-tiba ngeheng semua nih. Memang ada, kalau kita lagi bicara topik-topik panas selalu begini, selalu ada Jibril. Ya karena kan ya maklum ya di dalam kita ini banyak intel lah, kita ngerti. Ya, jadi kalau gini pasti tiba-tiba ada serangan. Banyak ya, selalu begini. Dulu kita bahas tema apa itu kena juga ya. Pernah ya? Oh, yang Let Call Korea itu. Sampai terputus malah waktu itu. Sampai terputus. Iya, sampai putus itu. Sampai putus itu. Agen Korea. Bentar, ini saya lagi ngeriset ya. Sambil jalan aja. Iya, sambil jalan terus saja. Sambil cerita nih, Pak Nabi Batak, sambil cerita. Jadi ada kisah waktu itu di tahun berapa ini ya? Ini sebenarnya dari sebuah disertasi yang dibuat di Belanda. Jadi judul disertasi ini Feeling Threatened Muslim-Christian Relations in Indonesia News Order gitu ya. Jadi dia diterbitkan di tahun 1971. Jadi konon kabarnya ini di Makassar sekitar tahun 60-an akhir lah ya, menjelang tahun 70-an, itu ada penyerangan terhadap sekolah Katolik
di sana pada saat itu, dan ya penyerangan itu kelihatannya dipimpin oleh sebuah organisasi mahasiswa tertentu, dan pimpinannya itu adalah ya ini tuan kita ini gitu, Pastor gitu. Betul. Jadi ini linknya ada di internet, disertasi ini, dan itu bisa dibuka oleh siapa saja gitu. Nah, ini saya berhasil nih, udah berhasil buka. Bentar, soalnya saya capture dulu. Ya, ada 4 lah, dari mulai halaman depan sampai di halaman 3 dia, Pastor. Ya, tapi kita buka semuanya supaya keren. Lebih Batak itu gambarnya cowok itu mengerikan ya, keren banget itu. Gambar jenggotnya panjang. Ini kan si ini yang ada di apa? Yang ada di game yang baru itu ya, apa namanya? Atos. Pangar. Sebenarnya itu bukan, itu nabi, itu apa ya? Semacam dewa. Ya, dewa perangnya bangsa ini, bangsa Norway zaman dulu. Norway. Bangsa Viking. Viking ya, Viking, Pak. Jenggotnya panjang ya. Ya, kalau yang panjang biasa tapi main rapi. Panjang tapi rapi ini. Bukan iya, Pajero. Rapi, beda. Iya, Pajero ini yang cuman 25 biji tapi ganas banget gitu. Iya. Justru karena jadi itu tadi. Jadi ini menarik karena ini disertasi yang sudah diterbitkan jadi buku, Pastor, gitu. Luar biasa. Kayak buku saya Khilafah Terakhir ya, tesis yang jadi buku ya. Iya, ini disertasi yang jadi buku. Jadi kalau saya kan selalu share screen. Nggak berani untuk ini, kalau tanpa data nggak akan ini. Nah, ini saya harus masuk lagi karena teristart somnya yang di iPad ini. Oke. Ngerti ya? Kalau lagi begini-begini ini selalu ada yang tenang. Ada Jibril, selalu ada yang begini-begini ini. Kayaknya Pak Paul dapat serangan dunia kegelapan. Serangan dunia kegelapan ini. Ini harus manggil Pak Paul Tony Bastaman. Supaya ada Ghostbuster gitu kan. Tengking. Tony Bastaman itu loh yang suka nengking itu loh. Di Amerika. Yang di Amerika. Nah. Ini Pak Paul Dere mana nih? Belum nyampe Pak Paul Dere, katanya mau sharing tadi. Jangan-jangan bagi Oke. ini. Kelihatan? Akhirnya bisa juga nih. Oke.